Oke, hari ini saya akan memberikan ulasan mengenai salah satu software yang disebut dengan Flight Radar 24. Kalian bisa melihat atau mengunduh untuk mendownloadnya di uh, toko aplikasi Google Play. Aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa bagi kalian yang suka dengan memantau kedatangan atau kepergian pesawat. Kita bisa melihat lalu lintas penerbangan yang ada di bandara-bandara di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Oke, kita lihat di sini di layar ini, salah satu contohnya adalah ada dua bandara yang ada di Jakarta, yaitu yang sebelah kanan adalah yang ada di sekitar Jakarta Timur, yaitu yang di Halim Perdana Kusuma, dan yang terlihat yang paling ramai banyak pesawatnya di sini adalah di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam Flight Radar ini ada beberapa menu pilihan yang bisa kita pilih. Kita lihat dengan mengklik di kanan atas yang ada tanda baris, kita bisa melihat peta, lokasi, alerts, settings, lalu ada bantuan, lalu ada pembelian dalam aplikasi, dan juga menu tentang memberikan ulasan dan juga untuk menu berbagi. Selain itu, kita juga memiliki menu-menu lain. Menu di bagian kiri bawah yang kotak ini adalah untuk menentukan posisi kita. Jadi saat ini kalau saya klik sebelah kiri, saya ada di posisi selatan di daerah Tangerang Selatan. Dan kemudian di sebelahnya ini adalah menu untuk pengaturan petanya, di mana ini adalah untuk label atau logo pesawatnya. Kita bisa memakai yang sebelah kiri, none, itu tidak ada logo sama sekali. Yang tengah saya pakai logo, jadi kalau kita melihat dari peta akan tahu ini apakah penerbangannya Garuda atau AirAsia atau lain sebagainya. Dan juga dengan text label, ini juga berisi text label apakah nama-namanya, apakah call sign, nomor pesawatnya, rutenya kemana, kemudian registration atau pendaftaran pesawatnya, tipe pesawatnya. Kita juga bisa tahu kalau kita pilih ketinggiannya berapa, tapi ini ada maksimumnya, dikatakan tadi ada 4 label aja. Jadi kalau Anda tidak pengen tahu call sign-nya, kita tidak bisa masukkan, mungkin kita bisa tahu juga kecepatannya. Nah, kalau saya pilih text label, kemudian di situ tipe petanya juga ada beberapa, normal. Yang kedua adalah terrain atau ketinggian petanya. Ada juga ada view satelit atau hybrid atau campuran. Peta ini bisa diatur apakah petanya akan gelap atau terang. Lalu di bawahnya ada pin airportnya. Kalau ada di on atau hidup, maka airport akan ditampilkan. Kalau auto ini adalah otomatis. Dan lokasi saya tadi adalah on. Setelah itu di sebelah kanan adalah menu saringan. Dari sini kita bisa lihat memfilter atau menyaring apakah yang ditampilkan berapa kecepatannya. Di sini ada kecepatannya 0 sampai 800 knot, berarti semua pesawat. Lalu ada ketinggiannya 0 sampai 65.000 kaki. Juga kita bisa menyaring berdasarkan, kalau Anda ingin nanti Anda bisa mengatur misalnya hanya maskapai-maskapai tertentu, misalnya AirAsia atau Garuda, maka Anda bisa putuskan di sini. Setelah Anda memilih, nanti akan ada klik apply. Lalu di sebelah kanannya juga ada save filter atau filter Anda khusus yang disimpan. Ya. Setelah itu kita bisa menu lainnya juga yang kita bisa pilih dalam aplikasi ini adalah Anda bisa mengambil gambar dan merekam video. Jika iya, maka Anda bisa mengaturnya. Kemudian juga yang lainnya adalah titik-titik peta lokasi di mana Anda, misalnya Anda di Jakarta atau di Bandung. Kalau Anda sering berkeliling, Anda mengatur pengaturannya. Sekarang mari kita lihat satu tipe penerbangannya. Misalnya ini kita lihat nama pesawatnya adalah QJ110. Dia dari Halim, dari Palembang ke Halim. Pesawatnya adalah Airbus A320 dan kecepatannya 198 knot. Kalau kita klik pesawatnya, akan ditunjukkan bahwa pesawatnya ini adalah Jakarta ke Palembang. Berangkat dari Jakarta menuju ke Palembang, jadi dia barusan saja take off. Anda akan Palembang, nama pesawatnya QJ110. Kemudian ada jenis pesawatnya Citylink. Sekarang ada ketinggiannya di 182.825 feet. Kecepatannya 225 knot. Kita lihat tadi langsung kecepatannya bertambah karena dia sedang baru saja take off dan semakin cepat. Nama pesawatnya adalah PKGLM, itu adalah kode pesawatnya, seperti plat nomor kalau di mobil. Dan jenis pesawatnya adalah Airbus A320-214.
Kita juga bisa melihat ada beberapa pilihan di sini. Yang sebelah kiri ini adalah jalur penerbangan yang dari pesawat ini. Ya, seperti saya katakan tadi, Jakarta ke Palembang. Setelah itu juga kita bisa melihat yang peta yang ini, ada tanda panahnya, posisi dia sekarang kemana, dengan informasinya. Kalau klik yang ini juga ada detailnya lebih panjang lagi, jadi lebih lengkap detail informasi mengenai pesawat ini, radarnya ada di mana, squawk, kecepatan, registrasi, dan lain sebagainya. Dan yang paling menarik adalah tampilan 3 dimensi. Jadi dengan tampilan 3 dimensi ini kita seakan-akan berada di kokpit pesawat. Menyenangkan bukan? Kita bisa melihat seakan-akan kita berada di kokpit. Sekarang pesawat ini masih berada di atas sekitar kota Tangerang dan kecepatannya semakin meninggi. Dengan menggunakan peta dari Google kita bisa melihat bahwa pesawatnya semakin tinggi kecepatannya, kemudian juga semakin tinggi makin terbangnya. Dan ini ada juga kecepatan vertical speed sekitar, atau kecepatan di darat kira-kira berapa, dikatakan feet per menit, jadi 3.392 feet per menit. Kemudian ada ETA atau estimasi waktu kedatangan nanti di Palembang pada pukul di sini adalah 19.25. Ya, ini adalah waktunya, waktu GMT. Jadi sangat menarik sekali peta dari software ini. Jika kamu adalah penggemar pesawat atau juga sering berterbang atau ingin tahu sebenarnya pesawat apa sih yang ada di lingkungan kita, yang sedang ada terbang di atas saya, Anda bisa langsung membuka aplikasi ini dan lihat, oh ternyata misalnya pesawat yang baru saja lewat ini adalah pesawat Garuda dengan penerbangan ini misalnya. Oke, saya kira itu. Kemudian tampilannya juga. Dan satu hal lagi yang juga mungkin kita bisa gunakan dalam aplikasi ini adalah ada settingannya, ya. Anda bisa lihat pengaturan petanya seperti apa, dan banyak sekali informasi-informasi lain yang bisa kita gunakan. Oke, semoga membantu dan semoga kalian suka. Jangan lupa jika kalian suka, kalian bisa download di App Store. Dan kalian juga bisa membayar untuk versi penuhnya, karena untuk versi gratisnya tidak semua fungsi dari aplikasi ini akan tersedia. Semoga membantu ya. Terima kasih.